Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utami Rizky Umar. Pada hari ini sesi pembelajaran agenda 2 hari kedua dengan metode asinkronus. Pada hari ini kami diberikan tugas yaitu membuat review mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah film di mana tokoh tersebut memiliki nilai-nilai berakhlak dalam dirinya. Untuk tugas individu yaitu membuat tulisan mengenai tokoh yang menjadi panutan kita masing-masing, yaitu minimal 2 tokoh. Kemudian untuk tugas kelompok yaitu mendiskusikan tokoh-tokoh yang menjadi pilihan kita, kemudian didiskusikan dalam kelompok untuk mengambil tokoh siapakah yang menjadi panutan dalam kelompok kita. Baiklah, langsung saja untuk film yang kami dapatkan yaitu film Laskar Pelangi. Seperti kita ketahui bersama, Laskar Pelangi sendiri diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama. Kemudian Laskar Pelangi ini mengangkat cerita mengenai ketertinggalan dunia pendidikan di Indonesia, utamanya di daerah-daerah pedalaman. Film ini sukses membuat para penontonnya takjub dengan jalan cerita yang begitu menginspirasi dan sangat menyentuh. Film Laskar Pelangi sendiri bercerita tentang anak-anak dari keluarga yang kurang mampu di daerah Belitung yang mereka ini ingin bersekolah namun terbatas oleh biaya. Dalam film Laskar Pelangi dikisahkan 10 anak SD ini bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Pada awalnya sekolah ini terancam akan ditutup karena hanya memiliki beberapa orang murid saja, sampai akhirnya mereka kedatangan 1 murid tambahan hingga muridnya genap menjadi 10 orang, dan Pak Arfan dan Bu Musdalifah berhasil mempertahankan sekolah tersebut. Dalam film Laskar Pelangi ada banyak tokoh-tokoh inspiratif yang bisa jadi kita ambil sebagai panutan. Namun di sini saya akan mengambil 2 tokoh panutan yang menurut saya memiliki nilai-nilai yang sangat baik dalam dirinya. Yang pertama itu Ibu Musdalifah. Menurut saya Ibu Musdalifah memiliki banyak nilai-nilai yang baik dalam dirinya yang bisa diambil sebagai panutan. Misalnya dia sangat berorientasi pada pelayanan, di mana contoh-contohnya itu misalnya dia memahami dan memenuhi segala kebutuhan muridnya. Dia mengajarkan hampir semua mata pelajaran, kemudian dia yang sangat ramah, dia cekatan dan solutif, serta dia menjadi andalan bagi murid-muridnya. Kemudian dari sisi akuntabel, Ibu Musdalifah itu melaksanakan tugas mengajarnya dengan sangat jujur dan bertanggung jawab serta disiplin, dan juga dia memiliki integritas yang tinggi. Ibu Musdalifah juga sangat adaptif dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang dia temukan saat mengajar. Misalnya dia mengajarkan anak muridnya baik di dalam kelas ataupun di luar kelas mengikuti tema-tema pelajaran yang ada, dan dia senang berinovasi dan berkreativitas. Kemudian dari sisi loyal terlihat dari adegan film yang Ibu Musdalifah membacakan Pancasila kepada murid-muridnya, terlihat bahwa dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam dirinya. Menurut saya tokoh yang kedua yang menjadi pilihan saya itu adalah Lintang, karena menurut saya Lintang juga sangat baik dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Terlihat bahwa di antara semua temannya dia adalah sosok seorang anak yang sudah kehilangan ibunya, namun dia tetap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian pada saat ada pada adegan pada saat Ibu Musdalifah berduka yang sangat dalam ketika kepala sekolah meninggal, Ibu Musdalifah tidak masuk mengajar selama beberapa hari, namun Lintang itu berinisiatif dan atau bisa dibilang proaktif menjemput teman-temannya ke rumah untuk dipanggil untuk masuk ke sekolah belajar bersama. Kemudian dia menjadi sukarelawan untuk mengajarkan teman-temannya, karena di sini Lintang juga merupakan murid tercerdas di sekolah Muhammadiyah tersebut.
Kemudian dari sisi itu tadi contoh yang adaptif. Mungkin masih ada lagi, misalnya Lintang itu walaupun saat dia ditinggalkan oleh ayahnya, dia berhasil menyesuaikan diri. Dia bahkan rela berhenti sekolah untuk bertanggung jawab atas ketiga orang adik perempuannya. Dia melanjutkan hidup menjadi tulang punggung, dan pada akhirnya pada akhir film itu ditampilkan bahwa Lintang juga telah berhasil walaupun dia hanya bekerja sebagai buruh, tapi dia mampu menyekolahkan anaknya dan tetap menjunjung tinggi pendidikan adalah nomor satu. Mungkin itu dari sesi tugas asinkronus. Kemudian untuk sinkronus, sebenarnya hari ini tidak ada materi dari fasilitator langsung, cuma hari ini ada bintal dari pusat langsung, dan hari ini materi bintalnya mengenai ihsan dalam sholat, yang dimana kita itu diajarkan untuk sholat itu harus di awal waktu, terus tata caranya harus yang betul-betul sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Rasulullah. Ada juga membahas mengenai permasalahan seputar sholat, misalnya doa kunut, posisi sujud yang benar, yang misalnya menggerakkan lisan dan bibir saat sholat. Misalnya kan kalau saat kita sholat berjamaah dengan suara sholat itu yang dikeluarkan, kita sebagai makmum tidak mengucapkan tidak membaca misalnya surat Al-Fatihah atau baca surat-surat pendek lainnya. Tapi jika sholat yang dilaksanakan itu sholat yang tidak mengeluarkan suara seperti sholat duhur atau sholat asar, kita diwajibkan menggerakkan lisan dan bibir kita. Mungkin sekian dari saya untuk pembelajaran asinkronus hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.